Kita lanjutkan gestur berbicara mengenai tandingan. Ada tandingan lainnya di DPR yang saat ini tengah terjadi juga. Mungkin Anda melihat bagaimana orang-orang di kubu Koalisi Indonesia Hebat yang merasa tidak puas atas kepemimpinan DPR sekarang kemudian membentuk suatu pimpinan DPR tandingan. Ada salah satu pimpinan di sini, Bang Effendi Simbolon, politikus PDI Perjuangan. Selamat malam, Bang. Selamat malam, apa Bang, kabar? sebelum kita ngobrol tentang apa yang tengah terjadi di Senayan, saya ingin tanya tanggapan Anda dulu. Ada beberapa seniman yang kemudian melakukan protes, melakukan apa ya, mereka ingin bahwa industri kreatif masuk dalam Kementerian Kerja, Pak Emang nggak ada Jokowi ya? JK. Nggak ada ya? Nah, nggak apal nih. Saya nggak hafal. Saya nggak tahu. Abang nggak tahu beneran? Nggak tahu saya. Nah, kalau pertanyaan kita selanjutnya adalah tanggapan Anda as personal sekarang ketika Anda mengetahui bahwa industri kreatif ini tidak masuk dalam salah satu kementerian Mudah-mudahan Pak hanya Jokowi JK. nomenklaturnya tidak ada, tapi fungsinya ada di menjadi apa dipadatkan ke kementerian. Kabarnya ada badan khusus yang akan menghandle itu. Nah, bisa jadi. Saya tidak tahu persis. Karena belum clear ya. Karena bukan juru bicaranya pemerintah. Oke, baik. Kalau kita berbicara juga mengenai DPR tandingan ya sekarang. Kalau ini udah pasti karena salah satu pimpinannya. Sambil menunggu ya Mas Ahmad Dhani tampaknya sudah tiba di sini. Kita akan undang sebentar lagi. Bang Effendi, Iya. apa sih yang terjadi sekarang di DPR ini? Ini udah sekarang nih. Silakan. Sebenarnya tidak ada istilah DPR tandingan. Karena sejak 1 Oktober semua 560 anggota itu dipilih, yang sudah terpilih itu dilantik atau diambil sumpah, mengambil sumpah, itu semua menjadi anggota dewan. Jadi kalaulah terjadi seperti sekarang ini sebenarnya sebab akibat. Sebab akibat dari sebuah proses yang singkatnya ada tirani mayoritas lah. Yang ingin membawa gerbong penyelenggaraan dari sebuah dewan yang mewakili entitas dari seluruh keterwakilan rakyat itu menjadi hanya di kelompoknya tertentu saja. Mohon maaf, Bang Effendi dan kawan-kawan ini pimpinan DPR ramai menyebutkan DPR tandingan begitu. Ini mewakili siapa sebenarnya? Karena saya tahu beberapa kali rapat ternyata juga tidak semua hadir dari anggota Koalisi Indonesia Hebat. Itu mewakili 5 fraksi. Jadi PDI Perjuangan, PKB, P3, Nasdem dan Hanura. Itu full 247. Jumlah absensi tidak sampai 247. Ya itu kan soal absensi, tapi komitmen full. Karena keikutsertaannya di dalam fraksi. Jadi bawa absen ada yang mungkin kurang sehat, ada yang di luar kota. Tapi tidak ada yang abstain dalam arti tidak bersetuju dalam keputusan itu. Bang, saya harus mengabsen tamu saya satu lagi yang sudah hadir. Mas Ahmad Dhani, selamat malam. Akhirnya tiba. Ini saya nggak bisa cari tandingannya nih kalau Mas Ahmad Dhani di sini. Apa kabar? Baik. Saya ke Mas Ahmad Dhani dulu. Karena baru tiba di sini. Tadi kita sudah berbicara mengenai bagaimana Anda menyuarakan aspirasi Anda membuat kabinet tandingan. Sebenarnya bukan kabinet tandingan ya. Kementerian tandingan. Bukan. Bukan juga, silakan. Jadi sebenarnya Kementerian Bayangan, kalau tandingan kan ada lawannya kan. Kalau ini kan nggak ada lawannya, seni dan kreatif itu kan memang nggak ada di dalam kabinetnya Mas Joko, itu nggak ada. Jadi kita bikin kabinet bayangan, kementerian seni dan kreatif. Karena di sana kan di kabinetnya Mas Joko dihilangin, gitu. Jadi nggak ada. Jadi bukan namanya kalau tandingan kurang pas. Meskipun kata Pak Presiden nanti akan dibuat badan khusus untuk menangani itu industri kreatif. Ya itu akhirnya kan jadinya ada pendegradasian ya. Akhirnya kayaknya semakin nggak penting gitu kayaknya. Kalau menurut kami ya, jadi karena tidak dimasukkan dalam sebuah kementerian, sebuah badan khusus, ya jadi kayak nggak penting gitu loh. Dari kementerian jadi badan gitu. Nggak penting jadinya, menurut saya ya gitu. Karena menurut saya, kenapa nggak disediakan kementerian khusus saja memang seni dan kreatif, misalnya siapa aja di menteri itu menurut saya itu lebih bagus. Karena ini, karena seni dan industri kreatif itu sebenarnya sesuatu yang cukup penting. Karena presiden boleh memikirkan rakyat, boleh. Tapi rakyat yang kreatifnya juga penting untuk dipikirkan. Gitu. Seberapa penting sebenarnya industri ini kalau menurut seorang Ahmad Dhani? Kalau menurut seorang presiden dan pemerintah tidak penting, ya jadi nggak penting. Tapi kalau untuk seorang presiden yang berpunya visi dan pemerintah punya visi menjadi penting, jadi penting. Karena di Amerika industri seni kreatif itu nomor 2 setelah minyak, setelah tambang dan lain-lain gitu loh. Baik, tadi kalau Prof. Karim, tadi kami memulai dengan apa yang Anda lakukan ini bagian dari menagih janji ketika Pak Jokowi dan Pak JK kampanye, betul tidak sih Mas? Saya sih sebenarnya nggak itu ya, itu
nggak, karena saya juga nggak bisa nagih janji ya, karena kan saya dulu kan dukung KMP, gitu kan. Aneh kan kalau saya nagih janji kepada seseorang presiden yang tidak saya dukung, ya kan. Ya saya cuma ngingetin aja, mungkin Mas Joko mungkin lupa kan kalau ada seni dan industri kreatif yang pernah diomongin. Kalau misalnya lupa, ya nggak apa-apa, tambahin aja sekarang lagi misalnya di kementerian. Kan Pak Arief Yahya tuh menterinya pariwisata, tambahin aja lagi. Oh iya lupa kemarin Sekalian tambahin disuarakan ya, gitu. ada anggota DPR di sebelah. Mungkin sekalian disuarakan perubahan nomenklatur kementerian. Silakan ada Loh, Bang ya Effendi di makanya sini. saya juga pasti nanti dalam minggu-minggu depan pasti saya akan datang ke DPR dong ya kan. Kenapa kok DPR juga lupa gitu kan? Kok masa rakyat yang kreatif ini malah lebih ingat daripada DPR. Harusnya DPR yang lebih proaktif ya kan. Fungsinya rakyat kreatif kan. Iya. Karena DPR-nya juga buat tandingan di dalamnya mungkin. Bang, Ya sebenarnya memang harusnya DPR yang harusnya, kita nih harusnya ke DPR. Gitu. saya melihatnya bahwa ini ada pihak-pihak yang merasa kecewa. Dari sisi Bang Effendi ada kekecewaan di Senayan. Sebagai masyarakat, Mas Ahmad Dhani ada di sana. Tapi bagaimana kemudian masyarakat melihat sedikit, mungkin DPR tandingan. Kapan sih DPR-nya kerja begitu? Ketika Mas Dhani harus menyampaikan kepada publik, saya harus membuat kementerian tandingan. Apa yang sebenarnya goal yang ingin di... Jangan-jangan nanti saya diarahkan ke DPR tandingan. Tidak. Kementerian Bayangan harus lapornya ke DPR tandingan. Tidak. Apa sih sebenarnya goal yang ingin bapak-bapak capai begitu? Saya ke Bang Effendi dulu. Saya ingin menanggapi ya dari Mas Dhani. Saya kira sangat baik ya kalau itu memang tertinggal di dalam nomenklatur kementerian yang saya kira ketika Pak Jokowi juga di dalam ada selling point ketika berkampanye kan adalah mengedepankan bahwa advantage in Indonesia bukan hanya sumber daya alam tapi juga para seniman yang berkreasi di bidangnya masing-masing itu merupakan andalan untuk devisa kita dan dia akan berada di tengah-tengah itu bahkan menjadi marketernya, saya ingat itu. Nah maka kalau ini misalnya kealpaan yang katakanlah karena terlalu sibuknya rumah transisi dan sebagainya ya bisa saja disusulkan, ya kan. Tetapi kalau oleh karena pertimbangan lain maka akan ditempatkan sebagai katakanlah sebagai badan yang otoritasnya juga setingkat dengan kementerian, dengan nomenklatur dan anggaran juga oleh APBN, langsung di bawah presiden saya kira bisa saja karena otoritasnya penuh, ya kan? Karena kita melihat misalnya gini, apakah pariwisata dengan industri kreatif dan industrinya hiburannya Mas Dhani ini sama? Kan tidak sama. Sedangkan olahraga saja menurut saya itu harusnya dibuat industri. Tidak zamannya lagi industri olahraga hanya mengandalkan doa saja. Ya, kita kan selalu itu mari mohon doa seluruh rakyat Indonesia. Capek kita berdoa. Karena memang kualitas kita tidak dibangun dengan sebuah proses yang industri begitu. Atau jangan-jangan doa kita memang kurang berkualitas. Sehingga nggak dikabulkan. Yang berdoanya kali ya. Jadi mari kita koreksi juga. Saya sependapat ini. Mudah-mudahan ada yang kealpaan ya. Jadi apa yang diharapkan bukan hanya Mas Dhani, begitu banyak, bukan hanya di seni musik ya, tapi seni perfilman dan sebagainya. Kita unggul di sana. Oke, sudah dapat dukungan nih Mas Dhani Ya. dari anggota DPR. Saya ke Prof Karim dulu, Prof. Membaca penjelasan dari Mas Dhani tadi. Oh iya, saya pikir hampir semua orang ya, saya tidak survei ya, mengatakan itu penting. Tetapi masalahnya bagaimana mengakomodir itu di dalam nomenklatur kementerian, itu saya tidak tahu. Ya, Mas Effendi yang pasti lebih tahu lah dengan rumah transisi. Tetapi kan masalahnya menurut undang-undang jumlah kementerian 34. Sekarang sudah 34. Kalau ini mau dimasukkan berarti kan harus ditempelkan. Nah tetapi kalau saya sih Mas Dhani melihatnya, kalau sebuah urusan tidak ditempatkan dalam kementerian tapi dalam badan yang setara, yang selevel, menurut saya tetap penting. Menurut saya sih. Karena apa? Karena bergantung kepada bagaimana ini dikelola kan gitu. Bagaimana ini dikelola dan Memang, dibangun Prof, dengan komitmen. Kita jujur, kalau tingkatan rapat di DPR itu, kalau menteri itu rapat kerja. Ya. Tapi kalau di bawahnya itu rapat dengar pendapat. Ya. Artinya lebih di bawah memang. Ya, levelnya. jadi dia tidak mengikat. Hanya posisinya di atas di bawah, tidak equal, tidak mutual dia, tidak bersama. Ya. Nah ini pengikatan ini, saya kira
Mas Dhani mungkin nominatornya sebagai menteri ketika itu ya, saya kira pas benar untuk bagaimana menjual. Ini kan Pak Jokowi juga sebenarnya mencari, saya juga termasuk yang heran. Ketika mencoba untuk mencari terminologi baru dari arti pariwisata, beliau mencari itu orang-orang yang mampu menjual. Bahkan menurut beliau harusnya Menteri Pariwisata itu 3-4 bulan ada di luar negeri. Ya, tapi apa benar Arief Yahya bisa 3-4 bulan di luar negeri? Nah ini juga saya akan melakukan otokritik juga. Karena ini negara yang terbuka ya. Wah ini jarang-jarang ini, betul. jarang-jarang Iya. dari partai pengusung kemudian melakukan Dong, otokritik. kita Nah, otokritik bukan hanya dari teman-teman Iya. yang tidak memilih, tapi kami yang memilih pun melakukan otokritik Oke, sebelum baik. perjalanannya Saya lebih setuju jauh. ya, Baik, nomenklatur menunjukkan kewenangan, menunjukkan kedudukan, Oh, iya. kan gitu ya. Kita nanti Setuju ngobrol itu. juga bagaimana tanggapan Mas Dhani, Ya. Mas. Kita harus jeda dulu, kami Ya. kembali pemirsa saat lagi. Tetap bagaimana ada dualisme lah begitu ya di Senayan saat ini. Katanya mau ke DPR, lapornya ke komisi berapa kira-kira kalau misalkan mau konsultasi tentang protesnya Mas Dhani ini? Ya mudah-mudahan ada teman DPR yang nelpon ya habis ini ya. Dan Yang di sini sebelah aja mungkin. gitu kan atau ya diarahkan ya, jangan sampai saya nanti ke sana ketemunya DPR bayangan juga kan. Ketika melihat apa yang terjadi di DPR, nah ini gantian sekarang serius nanyanya nih. Apa yang terjadi di DPR, Anda termasuk orang-orang yang menggunakan hak pilih kemarin. Hah? Ketika ada ribut-ribut di DPR ini, Anda sebagai warga seperti apa sih melihatnya? Ya kalau saya sih sebagai warga ya kita kan harus ikut pada apa yang namanya konstitusi kan ya kan. Toh kemarin juga waktu MK memutuskan bahwa pilpres nyolong dikit nggak apa-apa, itu ya kita kan juga terima kan, ya kan. Boleh nyolong asal dikit, ya kan, nggak apa-apa kita kan. Tapi secara konstitusional Pak Jokowi tetap jadi presiden, ya kan. Nah ini juga dalam urusan DPR ini, ya tetap kita mengacu pada konstitusi aja. Artinya, Artinya kita harus tetap harus ikut konstitusi. Aku nggak ngerti konstitusinya seperti apa kan, yang lebih tahu kan anggota DPR ya kan. kalau misalkan yang kemarin Mas Dhani sampaikan pada publik, kabinet tandingan itu Kabinet bayangan, Kementerian Bayangan Bayi, Iya. kita klarifikasi. Kementerian Itu terinspirasi mungkin dari bapak-bapak yang di DPR membuat pimpinan DPR tandingan? Iya itu seru juga sih. Iya emang kalau nggak ada, Kok seru ini? emang setelah ada tandingan, ide itu baru juga ada Kementerian Bayangan itu. Oh, oke. Ya, tapi kan kalau saya kemungkinan Kementerian Bayangan ini kemungkinan loh ada fundernya kemungkinan ya. Kemungkinan karena kemungkinan ada mungkin pemerintah partikelir mungkin ya. Baik, baik. Mbak Popi, pengamat perilaku. Banyak kata mungkin di sana. Serius nggak sih Mas Dhani ini? Kementerian Apa nggak ini? boleh ya makar. ya? Pemerintah partikelir ini apa Oh, ini? makanya kita tanya dulu. Serius Makar, nggak sih? makar, nggak boleh berarti. ya? Sebenarnya kalau dari gerakan tubuh saat ini pada saat saya mau menganalisa juga udah ada preventif ya gitu Oke. kan. Tangannya Oh, udah iya. preventif. Kemudian itu preventif ya? iya. Kalau gini? Dia udah Mentang-mentang. otoriter. Nah, gambarannya sebenarnya kalau dari keseriusan saya terlihat sekali Mas Dhani ini serius banget ya dengan apa yang disampaikan dan Ya, juga karena memang saya kan tanggung jawab sendiri. nggak ngomong kosong karena di belakang saya ada Asiri ya, ada beberapa perusahaan perusahaan-perusahaan yang emang hubungannya dengan itu ya film dan lain-lain yang memang juga resah gitu loh. Misalnya gini ya, Agnes Monica sekarang lagi berusaha untuk go internasional. Dia rekaman biaya sendiri, cari jalan, cari network sendiri, tinggal di LA sendiri. Padahal kita kan punya konjen di LA. Ya kan punya konjen di New York. Kenapa pemerintah nggak ikut campur dalam urusan Agnes Monica ini gitu? Sayang kasihan kan gitu. Nah berangkat dari situ kita kepingin ini pemerintah harusnya ikut campur untuk membantu urusan anak muda yang ingin memajukan industri musik yang juga membanggakan Indonesia. Kalau nanti ada yang bisa membanggakan Indonesia di luar negeri gitu kan. Nah kalau pemerintah kurang ini yang saya maksud nanti ada partikelir nanti yang mungkin bantuin meskipun memang mungkin ya bayangan tapi Volunteer maksudnya? uangnya nyata ya kan. jadi ada kalimat baru. Iya, iya, iya. Kreatif. Partikelir antara volunteer. Nah itu gambaran dan ini juga sebenarnya adalah saya juga melihat ada raut kesedihan ya pada saat bicara. Oh, iya, gitu. iya, Artinya mungkin sesuatu yang udah terpendam lama tapi tidak tahu bagaimana menyatakan hal ini. Mungkin udah sekian puluh tahun, katakanlah 15 tahun, selama ini tidak tahu harus kemana Ya terus terang diaspirasikan. kita juga kecewa sama pemerintahan SBY kemarin selama 10 tahun bahkan pembajakan industri musik aja nggak selesai gitu loh. Jadi kalau misalnya ditanya kepada musisi
Pak SBY juga nggak meninggalkan legacy untuk industri musik dan kreatif juga gitu loh. Kita dibiarin aja gitu loh. Makanya kita nggak pengen lagi ini terjadi. Meskipun ada rumahnya ya. Iya. Dan pada saat Mas Dani tadi mengatakan saya tidak ingin lagi terjadi, tangannya kebuka. Artinya apa? Harapan sebenarnya ada gitu loh. Harapan saat ini benar-benar kalau bisa tuh 100%, 1000%. Nah, maka bentuk aspirasinya adalah seperti ini. Oke. Menurut Anda Gitu. siapa orang yang paling tepat kemudian untuk menjadi ikon menyuarakan industri kreatif di Indonesia ini? Mungkin seorang Ahmad Dhani? Sebenarnya banyak ya, sebenarnya banyak. Ada Tapi yang beberapa mau. orang yang menurut saya mungkin bisa ya, yang punya network kuat tuh misalnya Pak Peter Gonta, itu kuat networknya ya. Terus Pak Haritanu itu juga kuat networknya. Kita butuh orang yang memang punya network, nah cuman harus dibantu untuk bagaimana caranya gitu loh. Haruskah posisinya menteri? Ya nggak usah harus menteri, kalau menurut saya sih dirjen bisa, jadi misalnya dari Kementerian Industri misalnya nanti dibuat, Kementerian Industri misalnya dibuat dirjen Bagian ya. khusus untuk itu bisa. Spesialisnya. Oke. Kita nggak menuntut itu harus jadi sebuah kementerian, tapi paling nggak ada menteri yang bertanggung jawab gitu. Seperti kalau misalnya katanya Mas tadi, misalnya dipanggil, menterinya dipanggil gitu loh. Nggak seperti badan tadi, nggak equal. Artinya bisa sharing kali ya. Ada yang ingin ditambahkan, Bang? Saya tidak tahu ya latar belakang kenapa tertinggal begitu ya. Karena memang era industri kreatif ini seharusnya. Tertinggal atau memang mungkin tidak Makanya dimasukkan? saya katakan saya tidak tahu. Kan nanti baiknya kan ditanya langsung. Kan Dhani kan mau langsung tanya nih. Bisa melalui email, kan bisa SMS ke presiden. Karena kan era keterbukaan ya. Pak, kenapa ini jualan Anda kok nggak masuk? Ini kan jualan Pak Jokowi juga. Termasuk salah satu, menurut saya nih ya, termasuk salah satu hal kekuatan yang bisa membuat Pak Jokowi akhirnya jadi presiden, termasuk orang-orang yang di industri kreatif, termasuk slang. Menurut saya kalau nggak ada konser Salam Dua Jari, menurut saya juga mungkin lain ceritanya. Mungkin ya. Menurut saya setuju itu kuat. salah satu jualan yang dibeli hebat Iya. itu. Betul. Kenapa waktu zaman Pilpres itu Dhani nggak buat salam satu jari gitu? Saya sudah propose. Oh gitu, tapi cuman terlambat ya? Kurang direspon. Terlambat. Kurang direspon ya. Dampaknya seperti itu. Oh, Makanya akhirnya Dewa nggak turun kan, yang turun cuma slang kan. Kalau Dewa waktu itu turun beda lagi, mungkin bisa berbahaya. rame ya. Bisa rame ya. Dewanya belum turun waktu itu. Oh, gitu. Ini yang nontonnya apa yang diobrolin. Tapi sebenarnya poinnya cukup menarik. Prof, ada sisi keseriusan di sana. Bagaimana kemudian kita bisa membaca bahwa ini kemudian akan ditindaklanjuti dan pemerintah akan merespon ini? Ya, ini masalah serius gitu ya, karena ada potensi di sana. Ibarat perguruan tinggi ya, tidak selalu perguruan tinggi itu naik karena profesornya, bisa karena olahraga yang dimainkan oleh mahasiswanya, kesenian. Indonesia juga begitu. Jadi banyak cara menuju Indonesia hebat itu. Bisa dengan musik, dengan olahraga. Kayak Tapi Kamerun. tekankan begitu Ya. Indonesia hebatnya. Oh iya. Nah, Hebat. tapi biar jelas gitu. Iya. Nah, tapi tuntutan tadi kan sangat proporsional. Ya, Saya menduga tadinya seorang Dhani itu akan kekeh menuntut ada kementerian khusus yang menangani industri kreatif. Tapi dia dengan rendah hati cukup dirjen saja. Artinya Ada perubahan. tinggal menambah salah satu tugas pada kementerian yang ada, itu ada urusan direktorat jenderal yang menangani urusan industri kreatif gitu. Tapi menurut saya ini harus disuarakan gitu ya. Sehingga jelas artikulasinya ini menjadi kewenangan siapa, sehingga tidak istilah Yunaninya itu tidak pacorokokod gitu ya. Apa artinya? Apa artinya? Tidak tumpang tindih gitu loh. Dengan tugas-tugas yang sudah dijalankan oleh kementerian lain. Atau bisa jadi tidak ditangani oleh manapun kan gitu Mas ya. Saya juga Dan mau ini menambahkan penting. juga nih, menarik juga ya. Kalau kita ngeliat Mas Dhani sebelumnya adalah berada di posisi yang mana gitu kan. Tapi kali ini benar-benar artinya oke, siapapun yang terpilih saya tunduk, tapi saya mau aspirasi. Ada pergeseran loh. Kalau memang dicermati ada pergeseran di sini Mas Dhani sebagai tadinya kan sangat-sangat. Enggak, saya tetap KMP kok. Oh oke. Oke. Baik. Kita mau bahas politik. Mbak sih. Ini kita ngobrol di sini, di sana udah Indonesia. udah mau komentar juga. Bos. Ngobrol tandingan juga. Ngobrol tadi kita bikin obrolan tandingan. Benar, Silakan Mas Dari Iwan. tadi dicuekin. Oke, Ngomong. tapi kita ngobrolnya lewat lagu. Begitu ya? Ya. Sekarang, Mon. Ya sekarang kapan lagi udah ada kesempatan terakhir. Ayo, ini buat Dhani ya. Buat Lagunya ya. 1, 2, 3, ba babi ba. Yo. Ba babi ba ba. Ah. Ba babi ba. Hmm. Ba babi ba ba.
terjadi di DPR RI. Apa Mon? Emang apaan? Seteru yang ada begitu hebatnya. Terusin Mon. Baru dilantik sebulan, sampai sekarang musuhan. Nyesel milih anggota dewan. Sama gua nyesel juga Mon. Kisru di parlemen kok jadi permanen. Ada yang gak puas kabinet kemarin. Syukuri. Gak sesuai waktu campaign, jadi banyak yang komplain. Asik. Bikin rakyat jadi sentimen. Bentar Mon. Kenapa? Koalisi Indonesia Hebat curhat. Silakan Mon. Baru ku sadari cintaku bertepuk sebelah tangan. Kau sapu bersih seluruh jatahku. Sekarang gantian loh. Koalisi Merah Putih Jawa. Bentar mikir dulu Mon. Semoga waktu akan mengilhami sisi hatimu yang beku. Semoga akan datang keajaiban hingga akhirnya kau pun mau. DPR cuma satu, gak ada kubu yang baru. Harusnya begitu Mon. Kita semua harus setuju. Setuju. Oh iya. Apa kau sadari tingkahmu jadi kekanak-kanakan. Kau buat galau seluruh rakyatmu. Ya. Lo kata bilangnya temen ya. Mon, Ayo lo. kamu yang bikin aku tadi. Malam hari sebagai penutup, Mas Denny, target Ya. kedepannya seperti apa? Kalau Anda tadi mengatakan ingin datang ke DPR, Ya target saya sih sebenarnya, target saya ya kan nomor satu ini kan saya berani ngomongin karena ada salah satu tokoh politik juga pengusaha yang memang bersedia membackup saya. inisialnya. Jangan, Oh jangan. terlalu gampang inisialnya. Nah saya berharap mudah-mudahan ini jadi snowball gitu ya. Jadi ada beberapa pengusaha yang memang sebenarnya juga mungkin duitnya banyak, bingung ah, gue pengen Indonesia maju ah. Ini mungkin cara yang mungkin informal ya, non formal ya. Ya mungkin ini bisa bergulir terus gitu. Dan saya jadi bisa karena bergerak dan memang ini butuh kerja nyata gitu loh. Baik, jika ada yang mengatakan bahwa ini Mas Denny kok semata-mata hanya uang begitu targetnya, betul nggak Mas? Duh, uang memang segalanya ya. Tapi kalau nggak ada uang ya bingung juga, kita nggak bisa kerja kan, ya kan? Kita untuk membangun networking, bagaimana caranya, Agnes aja itu butuh puluhan miliar loh untuk bisa jadi seperti sekarang ini ya. Tapi kan kita nggak tahu sampai kapan Agnes bisa kuat bertahan menjadi artis internasional gitu, kalau nggak dibantu sama pemerintah gitu. Baik, berbicara mengenai yang di sebelahnya, harapan kita melihat DPR islah nih para pimpinannya, ataupun ada dua kubu saat ini berseberangan. Kabarnya sudah islah, sudah ada titik temu antara Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat? Ya, semoga ya. Titik temunya kan ketika nanti ada kesadaran bahwa yang menyelenggarakan lembaga negara itu bersama 10 fraksi. Jadi 10 anak, 10 pemangku kepentingan, 10 shareholder. Tidak bisa yang 56% mengatasnamakan yang 100%. Jadi yang 44% itu jadi outsourcing dong. Nah itu saja filosofinya, kembalikan saja kepada bahwa menyelenggarakan sebuah lembaga negara yang diisi oleh 10 fraksi yang merupakan perwakilan dari seluruh rakyat Indonesia, ya mari menyelenggarakannya dengan proporsional. Hanura yang terkecil sekalipun. Proporsional itu angkanya berapa Bang? Ya 560 dibagi dengan persentase. Misalnya PDI 19%, maka 19% kali jumlah kursi dan jumlah berapa dapatlah kami komposisi 3
ketua dan 9 wakil ketua dan seterusnya. Dan inilah yang berlaku di seluruh jagat raya ini. Hanura pun yang terkecil yang 16 kursi itu pun mendapatkan juga peran. Jadi tidak ada yang kemudian terpinggirkan, 5 fraksi yang juga punya hak yang sama. Baik. Itu yang saya katakan, marilah jangan merebut hak yang bukan hak kamu. Baik. Nah, Ya kan? next time kalau saya punya ide, next time itu bisa juga dibuat pilpresnya siapa yang kalah jadi wapres. Loh, iya dong, iya kan? Jadi yang kalah juga ikut ikut bersama-sama membangun negara. Usulan itu kita butuh diskusi Loh, iya berjam-jam dong. selanjutnya. Nggak Saya harus perlu, itu bisa dilakukan. saya kan? harus tutup. Dulu juga seperti itu kan. Dulu kan yang jadi presiden apa dulu? Baik. Gus Dur. Ya kan? Mbak Mega kalah kan? Mbak Mega jadi wakil gitu. Tapi itu loh. kan tidak dipilih langsung, dipilih oleh MPR. Baik, kita tutup ya perbincangan. kita bikin yang Bapak-bapak, waktu kita sudah habis. Terima kasih sudah bersama kami di Gestur malam hari ini. Pemirsa, setelah lagi Anda bisa menyaksikan program Apa Kabar Indonesia Malam. Saya Elvira Karunisa. Kita jumpa lagi pekan depan.